Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kasmiati NIM 18.000.2034. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan penelitian kualitatif yang berjudul Efektivitas Implementasi Permainan Tradisional Congklak Terhadap Kemampuan Berhitung Anak. Bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Di sini latar belakang masalah yang saya ambil pertama adalah kegiatan bermain tidak terlepas dari anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling berdasar dan disebut sebagai periode emas atau yang dikenal sebagai Golden Age. Periode emas merupakan masa di mana anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupan menurut Syuadi 2010. Lalu untuk permainan tradisional berasal dari kata permain dan tradisional. Permainan berarti sesuatu atau barang yang dipakai untuk bermain, sedangkan tradisional yaitu perilaku, cara berpikir dan berbuat sesuatu yang selalu berpedoman pada norma dan adat istiadat yang ada secara turun-temurun. Permainan tradisional mempunyai nilai yang besar untuk generasi penerus bangsa dalam rangka berkreasi, berimajinasi, dan media untuk berlatih hidup bermasyarakat. Lalu di sini menurut Harlock dalam Fadilah 2017, aktivitas bermain dapat berpengaruh pada diri anak, di antaranya dapat mengembangkan otot dan melatih seluruh bagian tubuh, dapat melatih anak untuk berkomunikasi sebagai penyaluran energi emosional yang terpendam, sebagai sarana belajar bermasyarakat, merangsang kreativitas anak, menjadi alat berelaksasi untuk anak, melatih anak untuk memecahkan masalah sederhana, serta bagaimana kegiatan bermain digunakan untuk memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba hal baru. Kegiatan bermain dapat dilakukan melalui berbagai cara dan menggunakan berbagai media yang tersedia. Salah satu cara kegiatan bermain ialah melalui permainan. Di sini saya mengambil permainan congklak. Jadi permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Lalu congklak berkembang hingga ke Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang berpendapat bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang pernah ada di dunia. Nah, untuk pengenalan permainan tradisional kepada anak sangat penting. Selain untuk melestarikan budaya, permainan tradisional juga bermanfaat untuk mengembangkan aspek perkembangan anak melalui pengenalan matematika sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak sedang melakukan permainan congklak, otomatis anak akan berhitung untuk menentukan posisi biji yang dimainkan berhenti. Nah, di sini untuk selanjutnya itu ada berhitung. Lalu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu permainan tradisional merupakan permainan yang memberikan berbagai manfaat bagi anak. Namun anak dan orang tua lebih memilih bermain permainan elektronik seperti yang sudah terlihat pada zaman ini, lebih mementingkan permainan menggunakan aplikasi atau menggunakan handphone. Yang kedua, efektivitas implementasi permainan congklak dapat melatih kesiapan anak dalam mengenal angka. Yang ketiga, permainan tradisional congklak sebaiknya dikenalkan kepada anak sejak dini karena dapat menstimulasi perkembangan anak, namun masih banyak orang tua yang belum mengetahui manfaat dari permainan tradisional. Yang keempat, implementasi permainan congklak memberikan dampak positif untuk anak karena terjadi interaksi ketika bermain. Yang ketiga itu ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi yang diperoleh oleh peneliti, yaitu implementasi permainan congklak untuk kemampuan berhitung anak masih kurang, sehingga membuat peneliti ingin menjadikan permainan tradisional congklak sebagai solusi untuk menambah kemampuan berhitung anak. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah berdasarkan batasan masalah dan yang telah dipaparkan oleh peneliti. Yang terjadi rumusan masalah
pada peneliti ini adalah efektivitas implementasi permainan tradisional congklak terhadap kemampuan berhitung anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi permainan tradisional congklak terhadap kemampuan berhitung anak. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bab 2, di sini ada kajian pustaka, landasan teori. Di sini saya langsung mengambil pengertian berhitung. Lalu di sini ada konsep-konsep berhitung untuk anak usia dini. Di antaranya yang pertama itu adalah aljabar, yang kedua penjumlahan, yang ketiga pengurangan. Nah, di sini langsung saya mengambil permainan tradisional. Permainan tradisional, cara memainkan permainan tradisional congklak. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Permainan tradisional merupakan permainan yang dimainkan secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Permainan tradisional juga merupakan tradisi yang harus dilestarikan. Indonesia memiliki banyak jenis permainan tradisional yang dimainkan sesuai budaya masing-masing bangsa dari Sabang sampai Merauke. Salah satu permainan yang dimainkan anak-anak adalah permainan tradisional congklak. Di sini sudah menjelaskan permainan congklak seperti apa. Nah, permainan tradisional congklak memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya dapat mengembangkan aspek perkembangan anak, di antaranya aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial, emosional, agama moral, dan aspek fisik motorik. Di sini ada kerangka berpikirnya. Yang pertama itu efektivitas implementasi. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, lalu ke permainan tradisional, dan terakhir akan menimbulkan kemampuan berhitung anak. Hipotesis, di sini ada dua hipotesis. Yang pertama, permainan tradisional congklak dapat pengaruh terhadap kemampuan berhitung anak. Yang kedua, permainan tradisional congklak efektif ketika diimplementasikan untuk kemampuan berhitung anak. Bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Yang pertama, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif. Kenapa saya mengambil ini? Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini lebih memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang ingin diteliti secara rinci dan menyeluruh. Selain itu, untuk melihat efektivitas implementasi permainan tradisional congklak terhadap kemampuan berhitung anak di TK Aba Giwangan untuk usia 5-6 tahun. Lalu ada subjek dan objek. Subjek penelitian itu ada di TK Aba Giwangan, Yogyakarta. Kedua, objek penelitian. Objek penelitian adalah efektivitas implementasi permainan tradisional congklak terhadap kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun. Tempat dan waktu. Di sini tempatnya di TK Aba Giwangan, Yogyakarta. Waktunya 12 Januari 2021 sampai 18 Januari 2021. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan proses yang penting karena yang sudah terkumpul dapat menjadikan gambaran peneliti untuk mengambil tindakan selanjutnya. Untuk mengetahui apakah permainan tradisional congklak dapat mempengaruhi kemampuan berhitung anak, maka peneliti menggunakan beberapa instrumen yang akan digunakan, yaitu ada wawancara, observasi. Selanjutnya ada analisis data. Di sini menggunakan uji Peirati tes berdasarkan volume. Dapat disimpulkan bahwa setelah diberikan permainan congklak dapat mempengaruhi kemampuan berhitung anak di TK Aba Giwangan. Di sini ada daftar pustaka. Ya, selesai. Terima kasih. Sampai di sini untuk pemaparan dari proposal penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.